Pria itu menjatuhkan beberapa peluru ke dalam gelas seperti menaruh batu, lalu menuangkan vodka dan minyak tanpa ragu. Setelah itu ia mengambil revolver, mengeluarkan satu peluru dari mulut, dan memasukkannya ke dalam silinder. Malam itu ia kembali memainkan Russian Roulette, permainan antara hidup dan mati yang sudah menjadi kebiasaannya. Menodongkan pistol ke dagu, menarik pelatuk, klik, masih hidup. Seolah takdir belum mau melepasnya. Pagi berikutnya, ia pergi ke supermarket untuk membeli lagi. Tapi tiba-tiba dua perang bersenjata masuk. Semua orang takutan dan bersembunyi, namun pria itu tetap tenang, melanja seperti tak terjadi apa-apa. Salah perampok menodongkan senapan punggungnya dan berteriak, tapi pria itu justru berbalik, meraih senapan, lalu memaknya ke dalam mulutnya sendiri sambil berkata tenang, "Tembak kalau berani." Seluruh toko terdiam. Perampok itu goyah, dan pria itu langsung membalikkan. Ia memutar senapan dan menjatuhkannya dengan cepat. Perampok kedua datang menyerang, tapi ia dan dihantam keras hingga pingsan. Dengan tenang, pria itu mengambil sebotol minuman, meninggalkan uang di meja kasir, uang hasil curian para perampok, sebagai tip untuk pemilik toko. Ternyata, pria itu adalah mantan pasukan khusus. Ia pernah kehilangan seluruh rekan-rekannya dalam misi, dan sejak saat itu hidupnya hancur. Ia menderita PTSD, menjadi mudah marah, dan hanya menenangkan diri lewat olahraga ekstrem serta alkohol. Tapi hari itu, hidupnya berubah ketika menerima kabar buruk. Adik perempuannya diserang brutal oleh preman lokal, dan dirawat dalam kondisi kritis. Untuk mencari tahu siapa pelakunya, ia menemui temannya. Dari sanalah ia tahu bahwa adiknya menemukan operasi perdagangan ia milik geng lokal. Alasan mengapa ia diserang. Malam itu, pria itu sebuah bar, mencari anggota geng tersebut. Ia menekan salah satu dari mereka, mendorongnya ke dalam toilet, dan memaksa mengungkapkan lokasi markas mereka. Tak tahan, preman itu akhirnya menyerahkan sebuah kotak berisi bukti kejahatan geng. Pria itu menuju dermaga, tempat para penjahat memuat gadis-gadis ke kapal. Ia segera menghubungi polisi, memerintahkan agar mereka menahan diri, lalu bergerak sendirian. Ia menerobos gudang dan menumbangkan musuh satu persatu dengan gerakan cepat dan mematikan. Tak lama, hanya tersisa sang pemimpin, seorang pria botak dengan katana di tangan. Mereka bertarung sengit. Akhirnya, sang mantan tentara berhasil memukulnya dengan tongkat besi hingga tumbang.